Ruang Dewa Bela Diri, bab 436 sampai dengan 440. Bab 436 banyak musuh yang kuat. Ye Xiwen tentu saja tidak tahu bahwa empat tokoh berpengaruh sedang membicarakan urusannya. Sekalipun mereka tahu, suasana hatinya tidak akan berubah sama sekali. Inilah tujuan yang ingin ia capai di masa depan. Ketika banyak murid yang berpartisipasi menyelesaikan pertempuran mereka, situasi kompetisi putaran ini dengan cepat mulai menyebar di antara banyak murid. Kompetisi ini akan tetap didominasi oleh para jenius. Tapi saya penasaran apakah akan ada kuda hitam yang muncul. Sulit, para jenius itu telah lama dibina oleh kekuatan-kekuatan besar. Sumber daya yang mereka peroleh jauh melampaui imajinasi kita. Kecuali mereka benar-benar berbakat. Kalau tidak, mustahil. Ya, konon yang paling kuat kali ini adalah Citian dari Gua Huoyun. Wujud dewa barbarnya tak terkalahkan. Di kedua ronde kompetisi, lawan-lawannya langsung dihajar sampai mati tanpa ada kesempatan untuk melawan. Meskipun Gua Huoyun terpukul hebat kali ini dan hanya menurunkan satu jenius, Citian sudah cukup untuk mengalahkan yang lain. Wujud asli dewa barbar, menarik. Tapi kurasa dewa perang emas Akademi Zenwu kita, Ye Xiwen, lebih kuat. Sekuat apapun wujud asli dewa barbar, apakah sekuat tubuh Titan? Pada akhirnya, dia tetap dibunuh oleh Ye Xiwen. Ya, kali ini, selain Ye Xiwen, Akademi Zenwu kita juga punya Raja Qin dan Raja Hanbing yang beraksi. Keduanya juga sosok yang kejam dan sulit ditemukan. Serangan mereka sangat kejam dan lawan mereka sudah dihabisi bahkan sebelum mereka sempat bereaksi. Kecepatan mereka tidak jauh lebih lambat dari Ye Xiwen. Cek, Akademi Zenwu kalian cuma katak di dalam sumur. Bagaimana bisa kalian dibandingkan dengan Istana Xuan Yuan kami? Para jenius ternama dari wilayah tengah. Si kembar Xuan Yuan, mereka tak terkalahkan. Ye Xiwen dan Raja Qin hanyalah karakter yang bisa dibunuh dengan mudah. Apa gunanya Istana Xuan Yuanmu? Fan Ming, si jenius, bukan hanya mati di tangan Ye Xiwen, tapi dia juga memberi Pang Yangbo pelajaran seperti anak kecil. Nah, siapa yang tahu siapa yang membunuhnya? Apa yang bisa dibanggakan? Pertempuran di kota Fenglong telah menyebar kembali ke Akademi Zenwu. Hal itu telah menyebabkan banyak murid muda mengidolakan Ye Xiwen. Sebelumnya, ketika Ye Xiwen membunuh tubuh Titan, hal itu hanya menarik beberapa pandangan. Terlepas dari eranya, pertikaian internal jauh kurang menarik perhatian daripada pertahanan eksternal. Yang lebih hina lagi, si kembar Xuan Yuan ini malah bersekongkol untuk menyerang bersama. Siapa sih yang nggak bisa lawan 2 lawan 1? Kalau berani, lawan 1 lawan 1. Aku nggak tahan sama orang hina kayak kalian. Beberapa murid Akademi Zenwu marah dan memperjuangkan keadilan. Apa yang kalian perdebatkan? Kalau bicara soal kekuatan, bagaimana kita bisa dibandingkan dengan Kaisar Laut Timur kita, Chen, dan monster laut Jin Wushuang? Mereka telah mengalahkan banyak penguasa generasi muda di seluruh Laut Timur. Para pengikut empat kekuatan utama semuanya bersemangat. Namun, pada titik ini, tak seorang pun mampu meyakinkan satu sama lain, dan mereka hanya bisa saling menatap kosong. Bagi mereka, memenangkan kejuaraan kali ini mustahil. Satu-satunya harapan mereka adalah sekte mereka sendiri yang dapat memenangkan kejuaraan dan melampaui sekte lain. Satu-satunya orang yang bisa mereka andalkan adalah para jenius ini. Ye Xiwen mendengarkan dengan tenang. Penampilannya yang terkendali membuatnya tak mencolok di antara kerumunan. 8 lawan tangguh ini masing-masing adalah lawan yang tangguh. Dan 8 jenius ini adalah 8 pemain standar untuk babak ini. Kecuali ada yang bisa melakukan comeback di menit-menit terakhir, 8 besar hanya akan berada di antara 8 lawan ini. Ye Xiwen, mendengar nama seorang kenalan lama, Di Chen, di Pulau Myriad Monsters. 2 orang yang meninggalkan kesan terdalam padanya adalah King Su dan Di Chen. Keduanya tak diragukan lagi adalah petarung terbaik dari 10 negara wilayah tenggara di Pulau Myriad Monsters. Jika Ye Xiwen benar-benar bertarung melawan Di Chen saat itu, ia mungkin tak akan sebanding dengannya. Terlebih lagi, sikap bermusuhan Di Chen terhadap Ye Xiwen juga membuat Ye Xiwen cukup waspada terhadapnya. Saat itu, karena hidup dan matinya Pangeran ke-8 Yue, perang hampir pecah antara kedua belah pihak.
Apakah ini akan menjadi kelanjutan pertempuran yang belum selesai sebelumnya? Bahkan sekarang, Ye Xiwen sangat waspada terhadap Di Chen. Tetapi jika dia ingin memenangkan kejuaraan kali ini adalah seseorang yang harus dia kalahkan atau bahkan bunuh. Jika ada kesempatan, ia tak keberatan membunuh Di Chen. Sikap bermusuhan Di Chen terhadapnya terlihat jelas, karena insiden Yue Yi membuatnya merasa terhina. Dan dengan kepribadiannya yang angkuh, permusuhan ini tak akan berubah dalam keadaan apapun. Ia juga percaya bahwa selama ada kesempatan, pihak lain tak akan melepaskan kesempatan untuk membunuhnya. Selain Di Chen, yang paling ditakuti Ye Xiwen tak diragukan lagi adalah si kembar Xuan Yuan dari Istana Xuan Yuan. Alasannya sederhana, karena mereka bertarung bersama sebagai si kembar air dan si kembar api. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan untuk menjadi jenius. Ketika keduanya bersatu, kekuatan mengerikan mereka bisa dibayangkan. Mengatakan bahwa mereka tak terkalahkan di wilayah tengah bukanlah sekadar bualan. Selain dua orang ini yang sangat diwaspadai Ye Xiwen, para jenius lainnya bukanlah karakter yang mudah dihadapi Ye Xiwen. Misalnya, tubuh asli Dewa Barbar, Qitian. Tubuh emasnya yang dominan sendiri sangat diuntungkan oleh air sejati matahari api. Jadi ia secara alami tahu betapa kuatnya tubuh yang diciptakan oleh air sejati matahari api itu. Tidak ada satupun di antaranya yang merupakan karakter sederhana. Ye Xiwen menghela napas. Jalan menuju kejuaraan kali ini penuh rintangan. Tetapi ia harus menang. Ia tidak punya pilihan. Tak peduli siapa yang lebih kuat atau lebih lemah di antara 8 orang ini. Kita bukan tandingan mereka. Kuharap kita bisa menghindari pertemuan dengan 8 orang ini dan maju ke beberapa ronde lagi. Hadiahnya jauh lebih besar di setiap ronde. Ya, hal terbaik yang bisa dilakukan saat menghadapi situasi seperti ini adalah menyerah langsung. Kalau tidak, kalau kau terlambat sedikit saja, kau bisa langsung dibunuh di tempat oleh para jenius eksentrik ini. Kompetisi ini sangat kejam. Dan tujuannya adalah untuk membunuh para jenius dari kekuatan lain. Begitu pertarungan dimulai, tidak akan ada ampun. Ye Xiwen memejamkan mata dan beristirahat. Tak lama kemudian, Sui Yanluo dan yang lainnya keluar. Kali ini, Sui Yanluo dan Huang Luoshen berhasil melewatinya dengan selamat. Tetapi sebagian besar mantan murid Sekte Yuan lainnya telah tereliminasi. Ye Xiwen tahu bahwa di babak selanjutnya, sebagian besar dari mereka akan tereliminasi. Besok, Sui Yanluo dan Huang Luoshen mungkin juga akan menghadapi pertarungan yang sulit. Untungnya, aku belum bertemu lawan yang kuat di pertandingan ini, kata Sui Yanluo sambil menepuk dadanya yang montok. Tampak agak lega. Ini hanya masalah waktu, kata Huang Luoshen masih dingin. Semua orang tahu karakternya dan tidak peduli. Tidak bisakah kau menungguku memesan sesuatu? Sui Yanluo memutar matanya ke arah Huang Luoshen dan berkata, hanya mengatakan yang sebenarnya, kata Huang Luoshen ringan. Kamu, Sui Yanluo sangat marah. Ye Xiwen sedang memperhatikan kedua orang itu berbicara dan merasa tertarik ketika tiba-tiba, dua suara yang seragam namun sangat tidak bersahabat datang dari belakangnya. Ye Xiwen menoleh ke belakang dan melihat dua pemuda yang tampak persis sama berjalan ke arahnya bersama-sama. Mereka sangat berwibawa, berjalan seperti naga dan harimau. Dan gerakan mereka serempak sempurna, satu di kiri dan satu di kanan. Satu-satunya perbedaannya adalah pemuda di sebelah kiri memiliki rambut dan janggut merah, sedangkan pemuda di sebelah kanan memiliki rambut dan janggut biru laut. Kedatangan kedua orang ini langsung membuat Ye Xiwen dan kelompoknya gugup. Bukankah mereka si kembar Xuan Yuan? Kenapa mereka menemukan Ye Xiwen? Apa mereka berencana untuk memicu perang lebih awal? Hehe, sekarang kita punya sesuatu yang menarik untuk ditonton. Perseteruan antara Ye Xiwen dan Istana Xuan Yuan benar-benar serius. Fan Mingzai ada di tangan Ye Xiwen. Dan bahkan Pang Yangbo, yang konon merupakan jenius langka dalam ribuan tahun, telah menderita di tangan Ye Xiwen. Kebencian ini, tes-tes. Si kembar Xuan Yuan, Ye Xiwen langsung mengerti. Mereka sebenarnya dua bersaudara ini. Yang berambut merah dan berjanggut di sebelah kiri seharusnya adalah Huo Qi, sang kakak. Dan yang satunya lagi adalah Huo Lan, sang adik. Mereka adalah sepasang karakter yang sangat sulit. Ye Xiwen, kau hebat. Bahkan kami tahu namamu.
Kau seharusnya bangga, Huochi. Kakak laki-laki si kembar. Angkat bicara. Kami pernah bertempur di wilayah tengah sebelumnya dan tidak menyadari situasi di sini. Baru setelah kami kembali, kami mendengar bahwa kau sangat arogan. Bahkan si pecundang Fan Ming pun mati di tanganmu. Tapi itu tidak masalah. Sebentar lagi kau juga akan mati di tangan kami. Hargai saat-saat terakhirmu. Ye Siwen terdiam. Sialan. Siapa yang begitu sombong? Dibandingkan denganmu, kesombonganku tidak ada apa-apanya. Aku benar-benar orang gila. Kalau saja kau tahu Pang Yang Bo pun mati di tanganku, kau pasti tidak akan bisa berkata apa-apa. Tentu saja, Ye Siwen tidak akan mengatakan ini. Karena begitu dia mengatakannya, dia mungkin akan diburu seumur hidupnya. Bukan karena hal lain, tetapi karena pohon kuno Mingxin. Ye Siwen tidak ingin ketahuan sekarang. Setidaknya sebelum dia memiliki kekuatan yang cukup. Jika kau, Istana Xuan Yuan, berniat membunuh semua jenius di tanganku, aku tak punya pilihan lain. Kata Ye Siwen dingin. Kedua bintang kembar itu memang sangat kuat. Yang terpenting adalah mereka selalu bergabung untuk menyerang. Dan apapun situasinya, aku tidak tahu berapa harga yang mereka bayar. Tetapi semua kekuatan besar diam-diam menyetujui penggabungan kekuatan mereka. Lidah tajammu takkan menyelamatkanmu, kata Huo Lan dingin. Bersihkan lehermu dan tunggu saja. Masa depan alam Zhenwu hanya milik kita, si kembar Xuan Yuan. Semua orang di hadapan kita hanyalah awan yang berlalu. Semua orang boleh sombong. Tapi aku harap kau lebih kuat dari Fan Ming dan Pang Yang Bo. Lanjut Ye Siwen dingin. Siapa yang menyombongkan diri, hasilnya akan segera keluar. Kau tidak akan hidup lama lagi. Hargai hari-hari terakhir ini, kata para Gemini serempak. Berbalik dan pergi dengan sikap arogan. Mereka sama sekali tidak menganggap serius Ye Siwen. Bahkan bisa dibilang menganggap Ye Siwen sudah mati. Sayang sekali tidak ada pertempuran yang terjadi. Bahkan si kembar Xuan Yuan dan Ye Siwen, dua orang yang terkenal mendominasi, tidak berani memulai perang secara pribadi saat ini. Tentu saja, ada begitu banyak guru besar di sini. Bagaimana mungkin mereka bisa menantang aturan saat ini? Sebelum Ye Siwen sempat berpikir, ronde ketiga dimulai. Ye Siwen mengambil token dan melangkah ke area kompetisi. Bab 437 kami ingin informasi di Chen. Ketika Ye Siwen melangkah ke ruang kompetisi, pihak lain sudah menunggunya. Namun, ketika melihat penampilannya, Ye Siwen tertegun dan tak bisa menahan senyum. Orang ini adalah seseorang yang Ye Siwen kenal. Dia adalah Li Fei, orang yang datang ke Sekte Yiyuan dan membawa semua orang pergi. Sudah hampir 10 tahun sejak terakhir kali kita bertemu, dan pihak lain telah memasuki tahap kesempurnaan yang legendaris dan berhasil mencapai babak ketiga. Dulu ada sedikit kebencian antara dia dan Ye Siwen, tetapi Ye Siwen tidak mempedulikannya lagi. Atau dapat dikatakan bahwa Li Fei sekarang tidak lagi menjadi ancaman bagi Ye Siwen. Meskipun Li Fei telah lama berada di Akademi Zhenwu, ia hanya dapat dianggap seangkatan dengan Ye Siwen. Mereka berdua adalah keturunan murid-murid asli Akademi Zhenwu. Mereka lahir di Akademi Zhenwu sejak kecil. Tetapi pada saat itu mereka hanya dapat dianggap sebagai anggota non-staf Akademi Zhenwu. Baru pada saat inilah Akademi Zhenwu membuka gerbangnya dan merekrut murid. Mereka dianggap sebagai murid resmi Akademi Zhenwu. Ada perbedaan mendasar antara anggota non-staf dan murid Akademi Zhenwu. Li Fei juga menatap Ye Siwen dengan heran, dengan senyum masam. Ia tidak menyangka lawannya kali ini adalah Ye Siwen, sang bintang jahat. Ia dan Ye Siwen sudah lama bermusuhan, dan awalnya ia berpikir untuk mencari masalah dengan Ye Siwen. Tetapi karena Ye Siwen sedang naik daun bak bintang yang sedang naik daun, ia pun mengurungkan niatnya. Ketika seseorang sedikit lebih baik darimu, kau akan sangat iri. Tetapi ketika seseorang jauh lebih baik darimu, kau akan kehilangan keinginan untuk bersaing dengannya. Begitulah mentalitas Li Fei saat ini. Ia juga memahami bahwa Ye Siwen dan dirinya sudah lama tidak berada di level yang sama, dan sama sekali tidak ada niat untuk membandingkan mereka. Saudara Ye, kuakui aku bukan tandinganmu. Aku menyerah. Li Fei berbicara sebelum Ye Siwen sempat memulai. Meskipun usianya lebih tua dari Ye Siwen jauh lebih kuat darinya. Dan karena mereka segenerasi,
Kekuatan adalah kuncinya. Ye Xiwen tercengang. Ia tak menyangka akan mengaku kalah begitu mudah. Hal ini membuat Ye Xiwen menatapnya dengan pandangan baru. Kali ini, Ye Xiwen dari Akademi Zhenwu menang. Suara tetua wasit bergema di seluruh ruangan. Dengan berakhirnya babak ketiga, hari pertama kompetisi pun berakhir. Ye Xiwen, Sui Yanluo, dan yang lainnya tiba di kota Duwu, yang terletak di bawah Duwu Feng. Duwu Feng adalah pusat dari banyak puncak Akademi Zhenwu. Sementara kota Duwu adalah pusat dari banyak kota di dalam Akademi Zhenwu. Kota ini adalah yang paling makmur. Dibandingkan dengan kota Duwu, kota Changxing jelas jauh lebih rendah. Terlepas dari apakah mereka berasal dari berbagai garis keturunan atau faksi besar, sebagian besar murid menetap di kota Duwu dan telah memesan tempat duduk. Menginap di sana memudahkan mereka untuk pergi ke Duwu Feng untuk mengikuti kompetisi keesokan harinya. Ye Xiwen memesan restoran terbesar di kota Duwu. Sebuah perjamuan diadakan untuk menghibur saudara-saudara senior termasuk Sui Yanluo, Huang Luoshen, De. Meskipun Qi Feifan tidak berpartisipasi dalam kompetisi ini, Ye Xiwen juga mengundangnya untuk datang. Jadi itu adalah kesempatan langka bagi semua orang untuk berkumpul bersama. Ye Xiwen dan yang lainnya memesan kamar pribadi dan duduk. Murid-murid dari Sekte Yiyuan yang datang ke Akademi Zhenwu tidak banyak. Jadi satu kamar pribadi saja sudah lebih dari cukup untuk mereka. Ini kesempatan langka bagi kita semua untuk berkumpul hari ini. Saya ingin bersulang untuk kalian semua, kata Ye Xiwen sambil mengangkat gelasnya. Adik muda Ye, kita sudah bertemu beberapa kali, tapi kau terlalu sibuk, kata Qi Feifan sambil tersenyum. Melihat Ye Xiwen tidak terlalu sedih, ia merasa sedikit lega. Ya, itu benar. Yang lain juga mulai ribut. Dan dengan Qi Feifan yang memimpin, semua orang menjadi bersemangat, seolah-olah mereka telah kembali ke Sekte Yiyuan. Tidak ada perbedaan status yang begitu besar di Akademi Zhenwu. Meskipun mereka tidak terlalu akrab satu sama lain saat berada di Sekte Yiyuan, mereka tampak lebih dekat di Akademi Zhenwu di negara asing ini. Ini adalah restoran paling mewah di kota Duwu. Dan makanan yang disajikan di sana tentu saja merupakan makanan lezat yang langka dan luar biasa. Saat cangkir berdenting, suasana berangsur-angsur menjadi lebih hidup. Setelah makan enak dan minum beberapa minuman, tiba-tiba terdengar suara dari lantai bawah. Setiap orang memperluas indera spiritual mereka untuk melihat ke dalam. Sebuah formasi khusus telah dibentuk di dalam kotak ini. Indera spiritual orang-orang di luar tidak dapat menembus ke dalam, tetapi indera spiritual orang-orang di dalam dapat. Pada saat ini, seorang pria parubaya berjubah cendekiawan turun dari lantai bawah. Ia tampak seperti seorang pendongeng dan berjalan masuk ke restoran. Banyak murid mengelilinginya. Semua orang langsung mengernyit, meskipun mereka hanya melihat seorang sarjana biasa di dunia legendaris. Tak seorang pun berani meremehkan mereka selama mereka tahu sedikit tentang kisah di baliknya. Karena mereka semua memiliki asal-usul yang misterius. Bai Xiaosheng. Tidak ada yang tahu kapan Bai Xiaosheng muncul di dunia ini. Yang kita tahu, dahulu kala, Bai Xiaosheng sudah tersebar di kedai teh dan restoran di mana-mana. Para pendongeng ini semuanya berasal dari sebuah organisasi bernama Bai Xiaosheng. Mereka memiliki organisasi intelijen terlengkap di dunia. Bisa dibilang, selama seseorang bisa membayar, hampir tidak ada yang tidak mereka ketahui. Meskipun para pendongeng ini lemah dan tak berdaya, tak seorang pun berani meremehkan atau menindas mereka. Jika tidak, belum lagi balas dendam dari organisasi Bai Xiaosheng sendiri. Orang-orang kuat yang telah berjasa kepada Bai Xiaosheng selama bertahun-tahun sudah cukup untuk menghancurkan seluruh pasukan. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya Bai Xiaosheng. Tidak banyak orang yang tahu asal-usul Bai Xiaosheng. Tetapi semakin banyak orang tahu, semakin mereka takut, dan semakin kecil kemungkinan mereka bertindak di luar batas. Qin Fang juga sangat tertarik pada Bai Xiaosheng. Ia bertanya-tanya bagaimana organisasi sebesar itu bisa tetap beroperasi, tetapi ia hanya tertarik. Tentu saja, tidak semua pendongeng adalah Bai Xiaosheng. Secara umum diakui bahwa kekuatan Bai Xiaosheng sangat besar. Jika tidak cukup besar, bagaimana ia bisa mendapatkan informasi yang tidak bisa didapatkan oleh banyak kekuatan besar? Namun,
Meskipun diakui bahwa kekuatan Bai Xiaosheng sangat besar dan memiliki cabang yang rumit, Bai Xiaosheng jarang muncul dalam skala besar. Di tempat-tempat seperti Sekte Yiyuan, bahkan tidak akan ada Bai Xiaosheng. Paling banyak, hanya ada beberapa pendongeng di bawah Bai Xiaosheng. Di Akademi Zhenwu, hanya ada satu Bai Xiaosheng yang asli, yang bertanggung jawab atas jaringan intelijen Bai Xiaosheng yang sebenarnya di Akademi Zhenwu. Sejauh ini, belum ada yang tahu berapa banyak informan yang telah dikembangkan Bai Xiaosheng. Banyak orang bahkan mengatakan bahwa pertukaran informasi Bai Xiaosheng dengan orang lain sudah cukup untuk menjaga kelancaran operasi jaringan intelijen. Ada banyak legenda tentang Bai Xiaosheng, dan Ye Xiwen tahu sedikit tentang mereka, tetapi mereka tidak pernah terlibat dalam perselisihan di berbagai wilayah Zhenwu Realm. Mereka hanya bertanggung jawab untuk menjual informasi. Selama seseorang membayar cukup, mereka bisa mendapatkan informasi apapun. Akan tetapi, meskipun para pendongeng ini hanyalah anggota bawahan Bai Xiaosheng, kebanyakan orang juga memanggil mereka Bai Xiaosheng, karena toh mereka tidak mempunyai nama sendiri. Meskipun kekuatan besar sangat waspada terhadap Bai Xiaosheng, mereka menutup mata terhadap tindakannya setelah melihat bahwa Bai Xiaosheng tidak ikut campur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Terutama dalam kompetisi ini, Bai Xiaosheng sangat populer, dan sebagian besar informasi tentang setiap murid berasal dari Bai Xiaosheng. Setelah 3 ronde hari ini, banyak murid bertanya kepada orang sok tahu ini tentang lawan mereka besok. Kecuali orang-orang seperti Ye Xiwen yang sangat percaya diri. Kebanyakan orang akan berusaha sebaik mungkin untuk mencari tahu tentang lawan besok dan mengumpulkan informasi. Inilah yang dimaksud dengan mengenal diri sendiri dan musuh. Dan Anda tidak akan pernah kalah dalam 100 pertempuran. Ye Xiwen tidak sombong, tapi percaya diri. Besok akan ada 3 ronde. Kalau dia bahkan tidak bisa mencapai 6 ronde pertama, lebih baik dia mencari sepotong tahu dan membenturkan kepalanya ke tahu itu sampai mati. Tetapi Bai Xiaosheng mendengarkan informasi yang diinginkan semua orang, dan kemudian terus mengeluarkan slip giok dari cincin luar angkasanya, yang mencatat semua informasi yang mereka inginkan. Kecerdasan yang begitu luas, hanya Ye Xiwen yang pernah melihat informasi seperti itu. Ye Xiwen melihat Suiyan Luo, Huang Luoshen, dan beberapa murid lain yang akan bertanding besok tampak sedikit bersemangat. Namun, mereka tidak memiliki kepercayaan diri yang kuat seperti Ye Xiwen. Juga tidak seperti Qi Feifan, yang tidak akan berpartisipasi sama sekali dan hanya bisa duduk santai. Mereka semua ingin turun dan meminta Bai Xiaosheng untuk membeli informasi yang mereka inginkan. Mereka bahkan tidak perlu bertanya secara spesifik tentang lawan besok. Mereka akan tahu dengan bertanya kepada Bai Xiaosheng. Lagi pula, pertempuran ini tidak acak, tetapi memiliki aturan tertentu. Selama mereka bersedia, tidak sulit untuk mengetahuinya. Tepat ketika semua orang hendak turun dan menanyakan informasi yang telah dibeli Bai Xiaosheng, mereka melihat sepasang sosok tinggi melangkah masuk. Mereka adalah si kembar Xuan Yuan. Mereka menghampiri Bai Xiaosheng dari kiri dan kanan, menatapnya dari bawah. Bukankah mereka si kembar Xuan Yuan? Apa yang mereka lakukan di sini? Apa mereka juga menginginkan intelijen? Tapi siapa yang bisa menghentikan mereka berdua untuk bergabung? Intelijen apalagi yang mereka butuhkan? Tentu saja mereka meremehkan orang biasa. Tapi bagaimana kalau lawannya jenius? Bukankah kita baru saja mendengar bahwa si kembar Xuan Yuan pergi mencari masalah dengan Ye Xiwen? Mungkin sekarang mereka ingin tahu informasi spesifik tentang Ye Xiwen. Sulit untuk mengatakannya. Para jenius ini tidak pernah benar-benar bersaing satu sama lain. Jadi sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat. Wajar jika mereka berhati-hati. Banyak pengikut dari berbagai kekuatan berspekulasi dengan rasa ingin tahu. Bai Xiaosheng mengangkat kelopak matanya. Ekspresinya tidak berubah. Dan berkata dengan tenang. Informasi apa yang kamu inginkan? Kami ingin informasi tentang seseorang. Kata si kembar Xuan Yuan serempak. Seolah-olah mereka punya telepati. Siapa dia? Tanya Bai Xiaosheng. Kaisar Chen dari Laut Timur. Seru si kembar Xuan Yuan. Di antara murid-murid ini, kami hanya peduli pada Kaisar Chen. Sisanya biasa saja. Begitu kata-kata ini terucap,
Kecuali para murid dari Pulau Huntian di Laut Cina Timur. Wajah para murid dari Akademi Zhenwu dan Gua Huoyun semuanya tampak tidak senang. Ini adalah bentuk penghinaan yang nyata terhadap kejeniusan mereka. Bab 438. Apakah ada informasi tentang Ye Xiwen? Si kembar Xuan Yuan memang selalu arogan dan mendominasi. Hal ini sudah diketahui semua orang, meskipun mereka baru beberapa hari di sini. Hal ini menunjukkan betapa arogan dan mendominasinya mereka, serta betapa mereka memandang rendah orang lain. Arogan, mendominasi. Banyak orang yang tidak tahu tentang kedua saudara ini sebelumnya. Tetapi setelah kejadian ini, mereka secara alami tahu tentang si kembar Xuan Yuan. Saat mengatakan ini, Ye Xiwen jelas merasakan ada beberapa aura yang sangat bermusuhan di sekelilingnya yang tertuju pada saudara kembar Xuan Yuan. Di salah satu meja, seorang pria bangsawan berpakaian kain dan seorang pria agak aneh berjubah biru muda duduk berhadapan. Ye Xiwen menyapu pikirannya dan melihat bahwa pria yang berpakaian biasa tetapi dengan aura mendominasi dunia tidak lain adalah Di Chen. Dan laki-laki berjubah biru laut itu adalah putri duyung Jin Wushuang. Para Gemini tidak berbicara dengan keras, tetapi semua yang hadir adalah pejuang yang kuat. Meskipun mereka kecil, mereka tak luput dari tatapan orang-orang yang tertarik. Cek-cek, sepertinya kedua orang dari wilayah tengah ini sangat optimis padamu. Jin Wushuang, si Rene, terkekeh dan berkata kepada Di Chen, tapi mereka langsung menyerangmu. Bagaimana menurutmu? Hanya dua orang idiot yang sombong, kata Di Chen ringan. Kau bahkan lebih sombong daripada mereka berdua, kata Jin Wushuang terus terang. Kalau bicara soal kesombongan, mungkin tak ada yang lebih sombong daripada kau. Aku yakin, kata Di Chen, kecuali seseorang mencapai alam suci, tak seorang pun bisa menjadi lawanku. Kau bilang kau tidak sombong, tapi ternyata kau sombong sekali, kata Jin Wushuang tanpa berkata-kata. Saat itu, Jin Wushuang merasakan indera ketuhanan Ye Xiwen menyapu, dan langsung mendengus dingin, menghancurkan indera ketuhanan Ye Xiwen. Ye Xiwen tidak menganggap serius pikiran spiritualnya meskipun pikiran itu telah hancur. Ia tidak berniat melakukannya diam-diam. Jadi perhatian utamanya tertuju pada Bai Xiaosheng di lantai bawah. Atas permintaan saudara Gemini, Bai Xiaosheng membacakan informasi yang mereka kumpulkan tentang Di Chen. Informasi tentang Di Chen juga segera muncul di mata Ye Xiwen. Asal-usul Di Chen misterius. Tidak ada yang tahu kekuatan apa yang dimilikinya sejak lahir. Mereka hanya tahu bahwa ia pertama kali muncul di wilayah Tenggara. Setelah itu, ia bersinar terang dalam pertempuran di Pulau Segudang Monster. Ketika semua faksi utama membuka gerbang mereka dan merekrut murid, Di Chen tidak pergi ke Akademi Zhenwu seperti kebanyakan prajurit di wilayah Tenggara. Sebaliknya, ia pergi ke Pulau Huntian dan diterima sebagai murid oleh seorang tetua tertinggi Pulau Huntian. Namun, ini bukanlah akhir. Kekuatan sejati Di Chen terletak pada dia telah membunuh 4 orang jenius berturut-turut. Tak seorang pun di Laut Cina Timur berani mengklaim dirinya raja, kata Bai Xiaosheng enteng. 4 jenius. Semua orang terkesiap. Mereka tak menyangka Di Chen akan sekuat itu. Ia benar-benar membunuh 4 jenius. Mereka bukan 4 semut yang bisa diinjak sampai mati. Mereka jenius. Kematian satu orang saja sudah sangat besar. Apalagi kematian begitu banyak. Bisa dibayangkan betapa kuatnya Di Chen. Bahkan si kembar Xuan Yuan pun tak kuasa menahan diri untuk tidak berubah warna. Meskipun mereka sudah mengagumi Di Chen, ketika mereka benar-benar tahu hal ini, mereka tetap tak kuasa menahan napas. Semua orang tiba-tiba menyadari bahwa tidak mengherankan bahwa bahkan prajurit yang arogan dan mendominasi seperti Xuan Yuan Gemini tidak berani meremehkan Di Chen dan harus menyelidiki kekuatan Di Chen terlebih dahulu. Di antara keempat jenius itu, 2 di antaranya pernah bersekongkol untuk menyergap Kaisar Chen, tetapi dibunuh oleh Kaisar Chen. Bai Xiaosheng kemudian mengungkapkan berita yang lebih mengejutkan lagi. 2 lawan 1, tetapi tetap saja dibunuh oleh Di Chen. Ketika orang-orang benar-benar mengetahui berita itu, banyak orang terkejut. Membunuh para jenius ini satu persatu bukanlah apa-apa. Lagi pula, ada yang kuat dan lemah di antara para jenius ini. Tidak mengherankan jika mereka mengalahkan mereka yang lebih lemah dari mereka.
Berbagai kecelakaan juga terjadi. Seperti kata pepatah, ketika para master bertarung, mereka berpacu dengan waktu. Satu gerakan saja dapat membuat perbedaan antara langit dan bumi. Membunuh 4 orang berturut-turut bukanlah apa-apa. Namun, jika situasinya 2 lawan 1, dan itu adalah penyergapan, situasinya benar-benar berbeda. Mungkin saja Di Chen memiliki kekuatan yang jauh lebih tinggi daripada banyak jenius generasi ini, yang sulit untuk tidak membuat orang terkesima. Mendengar itu, kedua saudara kembar itu yang tadinya hanya menunjukkan satu ekspresi, kini menjadi pucat. Kedua orang ini, bukankah ini tamparan di wajah mereka? Kebetulan saja mereka berdua, dan mereka terkenal karena serangan gabungan mereka. Bagi kebanyakan jenius, jatuh ke tangan mereka sama saja dengan mencari mati. Tetapi sebenarnya ada 2 dari mereka yang menyergap Di Chen pada saat yang sama dan tetap terbunuh. Rekor seperti itu membuat mereka sangat menakutkan. Keunggulan terbesar Gemini bersaudara adalah mereka berdua setara. Siapapun di antara mereka sudah cukup untuk digolongkan sebagai jenius. Dan ketika mereka bersatu, mereka tak terkalahkan di antara generasi muda. Namun, apa yang bisa mereka lakukan bersama? Di Chen bisa melakukannya sendiri, yang tentu saja membuat mereka waspada. Informasi yang diungkapkan Bai Xiaosheng juga mengejutkan banyak pendekar, dan mereka diam-diam waspada bahwa ada guru sekuat itu di generasi ini. Tahukah Anda, meskipun mereka semua jenius, kesenjangan antar master di setiap generasi akan semakin melebar. Pada akhirnya, beberapa telah tumbuh menjadi master super yang mendominasi seluruh dunia Zhenwu, sementara beberapa orang hanya mampu mencapai alam suci agung. Kesenjangan ini bisa dikatakan sangat besar. Namun, itu adalah masalah masa depan. Bagi kebanyakan orang, baik legenda maupun semi-santo, mereka baru saja memulai jalur yang benar dalam kultivasi mereka. Jika celah sebesar itu muncul tepat setelah mereka memulai jalur yang benar, lalu siapa yang bisa menahan mereka di masa depan? Inilah pula alasan mengapa kekuatan-kekuatan besar ingin melumpuhkan talenta-talenta terbaik dari kekuatan lain. Karena ketika seorang jenius seperti Di Chen muncul, mungkin tidak ada bahaya dalam jangka pendek. Tetapi ketika ia tumbuh dewasa sepenuhnya, semua orang akan mengerti bahwa harga yang harus dibayar untuk membiarkan seorang jenius seperti itu tumbuh dewasa adalah hidup di bawah bayang-bayangnya selama ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun ke depan. Sejarah telah membuktikan bahwa 10.000 orang biasa-biasa saja tidak dapat seefektif satu orang jenius. Ekspresi cemberut si kembar Xuan Yuan hanya bertahan sesaat sebelum mereka kembali ke sikap arogan mereka yang biasa dan berkata, bagaimana mungkin kelompok biasa bisa dibandingkan dengan kita? Mereka adalah saudara kembar, dan pemahaman diam-diam mereka dalam bekerja sama tentu saja tidak sebanding dengan 2 orang jenius biasa. Sekalipun 2 orang jenius biasa bekerja sama, tanpa pemahaman diam-diam, mereka akan terpuruk dan tidak berani mengerahkan kekuatan maksimal mereka. Namun, harus diakui bahwa Di Chen memang sangat kuat. Aku ingin tahu apakah ada informasi tentang Ye Xiwen. Saat itu, terdengar suara berat dari pintu. Namun kemudian seorang barbar, yang tingginya hampir 3 meter dan tampak seperti raksasa kecil, melangkah masuk. Ia memiliki aura yang kuat sehingga mustahil bagi siapapun untuk mendekatinya. Ia bagaikan raja binatang buas yang sedang tidur. Itu Citian. Itu Citian dari Gua Huoyun. Kok dia ada di sini juga? Dia mungkin bergegas setelah mendengar Bai Xiaosheng ada di sini. Tapi, dia malah meminta informasi Ye Xiwen. Apakah dia punya dendam terhadap Ye Xiwen? Tuhan tahu. Urusan para jenius ini rumit. Lagi pula, semua jenius ini punya temperamen yang aneh. Tuhan tahu apalagi alasan lainnya. Adik muda Ye, Citian ini pasti lawan yang tangguh untukmu. Qi Feifan mengerutkan kening dan berkata, tubuhnya sudah begitu kuat sehingga dia bisa digolongkan sebagai jenius hanya berdasarkan tubuhnya. Kekuatannya tak terduga, dia mengikuti jalan yang sama denganmu. Ye Xiwen mengangguk, jika lawannya adalah Pang Yangbo, Ye Xiwen tidak akan sekhawatir itu. Namun, lawan seperti Citian memang sangat sulit dihadapi. Ia sendiri memiliki tubuh fisik yang kuat, jadi ia tentu tahu betapa mengerikannya master seperti ini. Selama mereka diberi kesempatan untuk mendekat,
mereka akan menyebabkan kerusakan yang sangat parah. Terlebih lagi, ranah Ye Xiwen 2 ranah lebih rendah darinya, yang merupakan kelemahan Ye Xiwen. 1000 pil Ling Yuan, kata Bai Xiaosheng tanpa mengangkat kepalanya. Tubuh Citian yang kuat sama sekali tidak berpengaruh padanya, dan auranya yang seperti binatang buas pun tidak berpengaruh padanya. Ambillah. Aku ingin informasi sedetail mungkin. Citian melemparkan tas penyimpanan ke Bai Xiaosheng dan berkata. Ye Xiwen menyesap anggurnya. Sudut mulutnya sedikit terangkat. Ia tidak tahu bagaimana Bai Xiaosheng akan menilai dirinya, atau seberapa banyak yang diketahui organisasi Bai Xiaosheng tentangnya. Ye Xiwen juga sangat waspada terhadap organisasi yang ada di mana-mana ini. Ye Xiwen lahir di kerajaan Daiyue di wilayah Tenggara, di cabang Gunung Qingfeng dari Sekte Yiyuan. 10 tahun yang lalu, dia hanyalah seorang murid biasa. Kisah hidup Ye Xiwen terungkap sedikit demi sedikit melalui mulut Bai Xiaosheng. Hal ini menyebabkan keheranan di antara pendengar yang tak terhitung jumlahnya, yang bahkan lebih terkejut lagi daripada saat mereka mendengar tentang Di Chen sebelumnya. Karena menurut informasi Bai Xiaosheng, hampir 10 tahun yang lalu, Ye Xiwen hanya seorang seniman bela diri di alam yang diperoleh tingkat ketiga, yang membuat mereka merasa terkejut. Meskipun mereka selalu tahu bahwa Ye Xiwen berkembang sangat pesat, mereka hanya menganggapnya sebagai seorang jenius biasa. Namun, setelah mendengarkan kata-kata Bai Xiaosheng, mereka menyadari bahwa kecepatannya seperti roket. Di antara sekian banyak jenius, kecuali si bocah Pang Yangbo, para jenius lainnya setidaknya telah melangkah ke jalan yang benar. Seperti Di Chen, ia memulai dengan lambat, tetapi meskipun begitu, ia sudah menjadi master kecil yang memasuki level jalan yang benar 10 tahun yang lalu. Namun, saat itu, Ye Xiwen sebenarnya hanyalah seorang pejuang di alam yang diperoleh. Alam yang diperoleh adalah alam terpencil yang hampir terlupakan bagi banyak pejuang yang hadir di sini. Peristiwa itu mungkin terjadi puluhan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu, atau bahkan ribuan tahun yang lalu. Bahkan orang yang paling teliti pun harus mengakui bahwa kecepatan Ye Xiwen sungguh luar biasa cepat. Berbeda dengan Pang Yangbo, yang terlahir sebagai seorang jenius papan atas dan menarik perhatian semua orang. Ye Xiwen berperilaku sama seperti orang biasa pada awalnya, bahkan 10 tahun yang lalu. Pasti ada semacam petualangan yang membuatnya meroket dengan cepat. Namun petualangan seperti apa itu? Bab 439 mengejutkan 4 kursi. Banyak orang masih berspekulasi tentang petualangan macam apa yang dialami Ye Xiwen sehingga memungkinkannya berubah dari seorang pejuang pasca kelahiran menjadi seorang jenius dalam waktu 10 tahun. Dilihat dari kualifikasi aslinya, akan dianggap baik jika ia dapat berkultivasi dari tingkat perolehan hingga puncak perolehan dalam 10 tahun. Jika ia dapat berkultivasi hingga tingkat bawaan, ia pasti akan beruntung. Namun faktanya, kekuatan Ye Xiwen jauh lebih dahsyat dari Xiantian. Bisa dikatakan dia sangat dahsyat. Bai Xiaosheng menduga Ye Xiwen seharusnya menerima warisan yang luar biasa. Ye Xiwen mengangkat sudut mulutnya. Sepertinya Bai Xiaosheng tidak maha tahu. Ye Xiwen awalnya khawatir semua rahasianya akan terbongkar oleh Bai Xiaosheng. Tetapi sekarang tampaknya kekhawatirannya tidak berdasar. Aku ingin tahu seperti apa fisik Ye Xiwen, garis keturunannya, atau mungkin garis keturunan Dewa Iblis kuno. Tanya Citian langsung saat itu. Inilah yang paling ia pedulikan. Ia juga sudah menanyakannya sebelum datang. Di antara 8 jenius, hanya ia dan Ye Xiwen yang memiliki jalur paling mirip. Keduanya tak terkalahkan dalam tubuh fisik mereka. Karena itu, inilah yang paling ia pedulikan. Namun, ia tidak dapat mengetahui seperti apa fisik Ye Xiwen, karena belum ada kabar seperti itu. Semua orang di sekitar menahan napas. Mereka juga ingin tahu bahwa banyak murid dengan garis keturunan khusus perlahan-lahan muncul. Lagi pula, alam Zhenwu telah ada entah berapa tahun yang lalu, dan ada banyak garis keturunan yang belum pernah muncul. Begitu mereka muncul, mereka akan segera dikenal orang, dan bahkan kiasan pun dapat ditemukan, menceritakan berapa generasi yang lalu mereka muncul dan bagaimana catatan pertempuran mereka. Namun, tidak ada informasi tentang garis keturunan Ye Xiwen yang pernah terungkap, dan tidak seorang pun tahu apa garis keturunannya atau seperti apa fisiknya.
Mungkin pertanyaan ini akan mengarah pada pewarisan garis keturunan yang mengejutkan. Dia manusia biasa, kata Bai Xiaosheng tenang. Dia tidak punya garis keturunan khusus. Apa? Bagaimana mungkin? Qi Tian membelalakkan matanya dan berteriak. Dengan aura seperti binatang buas, ia meremukkan Bai Xiaosheng. Kau bohong padaku. Banyak murid di sekitarnya juga tampak tidak percaya dan tidak mempercayainya, terutama murid-murid dari Akademi Zhenwu. Mereka telah menyaksikan pertarungan Ye Xiwen sepanjang jalan, terutama pertarungan melawan tubuh Titan, yang merupakan pertarungan dahsyat antara dua fisik tingkat atas. Pertarungan itu sungguh menggemparkan. Mereka telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa Ye Xiwen tidak dirugikan melawan tubuh Titan. Jika Ye Xiwen hanya manusia biasa, maka sangat tidak adil jika Titan itu mati. Aku tidak berbohong. Dia memang hanya manusia biasa, kata Bai Xiaosheng ringan. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh aura Qi Tian. Dia sepertinya sedang berlatih metode latihan fisik kuno, teknik tubuh tiran. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Bahkan Ye Xiwen sangat terkejut hingga hampir berdiri. Ia tidak menyangka mereka akan tahu bahwa ia sedang berlatih teknik tubuh tiran. Ia tidak pernah memberitahu siapapun jenis seni bela diri apa yang ia latih. Namun, Ye Xiwen kemudian duduk dan memikirkannya, dan itu tidak mengejutkan. Lagi pula, ia telah membeli seni tubuh hegemoni di sebuah pelelangan, jadi tidak mengherankan jika benda itu ditemukan. Bati Jue, seni bela diri macam apa ini? Kok aku belum pernah tahu? Apa ada seni bela diri yang begitu hebat? Bisakah seni bela diri ini dikultivasikan sampai bisa menyaingi mereka yang memiliki kondisi fisik khusus? Teknik seperti itu memang ada. Di era mitologi yang jauh, beberapa pendahulu hebat menciptakan teknik-teknik dahsyat yang sebanding dengan teknik para dewa dan iblis. Namun, semua itu hanyalah legenda. Aku tak pernah menyangka suatu hari nanti aku akan menyaksikannya dengan mata kepalaku sendiri. Teknik seperti seni tubuh tiran, bahkan lebih langka daripada bentuk tubuh khusus, dan bahkan lebih mengejutkan. Ini seni bela diri yang sangat mendominasi. Ye Xiwen pernah membelinya dari sebuah keluarga di rumah lelang. Bai Xiaosheng menambahkan, tatapannya agak tenang. Tiba-tiba, pikiran banyak orang mulai tergerak. Ye Xiwen membeli teknik ini dari keluarga itu. Jadi bisakah mereka juga mendapatkannya? Mereka percaya bahwa dengan kekuatan masing-masing dan kekuatan di belakang mereka, mereka seharusnya bisa mendapatkannya. Jika kamu bisa mendapatkannya, kamu akan kaya. Ini adalah keterampilan tak terkalahkan yang dapat dikembangkan untuk melawan tubuh fisik dewa dan iblis. Seolah menyadari keserakahan semua orang, Bai Xiaosheng mencibir dan berkata, menurut informasi yang kami terima, Bai Tijue, ini hanya memiliki satu tingkat, hanya cocok untuk seniman bela diri tingkat lanjut. Tidak ada lagi. Kami menduga dia pasti telah menyelesaikan teknik yang tersisa sendirian. Kata-kata Bai Xiaosheng semakin mengejutkan semua orang. Jika Ye Xiwen saja yang mendapatkan teknik ini, itu tidak akan mengejutkan. Lagi pula, semua orang pernah mengalami petualangan. Paling banter, petualangan Ye Xiwen sedikit bertentangan dengan kehendak surga. Namun, Ye Xiwen kini telah menyelesaikan teknik ini dengan kekuatannya sendiri, yang bertentangan dengan kehendak surga. Seberapa kuat bakatnya untuk dapat melawan kehendak surga dan menyelesaikan teknik ini? Tahukah Anda? Bahkan di era mitologi, ketika para bijak kuno menciptakan keterampilan ini, keterampilan mereka seringkali mengguncang dunia, cukup untuk membunuh dewa dan iblis. Pada saat itu, pemahaman mereka tentang hukum langit dan bumi telah mencapai tingkat tertentu, dan mereka telah memahami kehidupan, alam semesta, dan seni bela diri hingga tingkat yang mencengangkan. Tidak mengherankan bahwa mereka menciptakan beberapa keterampilan yang mengguncang dunia. Namun, Ye Xiwen baru berusia beberapa tahun, baru berlatih beberapa tahun, dan hanya setengah suci. Tetapi ia benar-benar dapat menyempurnakan keterampilan ini dan menutupi keterampilan lain yang berada di luar jangkauan surga. Bahkan Qi Feifan, Sui Yanluo, dan yang lainnya di samping menatap Ye Xiwen. Tetapi Ye Xiwen tidak berniat menjelaskan, dan memang tidak ada yang perlu dijelaskan. Namun, ia sangat terkejut dengan jaringan intelijen Bai Xiaosheng.
Bai Xiaosheng memang pantas menjadi Bai Xiaosheng. Terlepas dari hal-hal yang Ye Siwen lakukan secara diam-diam, kebanyakan dari mereka akan ketahuan begitu mereka muncul. Tentakel tersembunyi dari kekuatan semacam itu sungguh mengerikan. Hal yang paling menakutkan bukanlah kemampuan mereka dalam mengumpulkan informasi intelijen, tetapi fakta bahwa musuh Anda dapat mengetahui apapun tentang Anda asalkan mereka membayar cukup mahal. Ini adalah hal yang paling menakutkan. Hanya dengan mendengar ini, Ye Siwen memiliki keinginan untuk menghancurkan seluruh Bai Xiaosheng. Tidak heran meskipun banyak kekuatan takut akan keberadaan Bai Xiaosheng dan tidak berani menyentuhnya. Bai Xiaosheng jelas merupakan musuh semua kekuatan. Dahulu kala, kekuatan-kekuatan di alam Zhenwu pernah bersatu untuk mengepung dan menekan Bai Xiaosheng, tetapi gagal. Malah, mereka mendapat serangan balik dari Bai Xiaosheng dan menderita kerugian besar. Pada akhirnya, mereka hanya bisa pasrah menerima keberadaan Bai Xiaosheng. Bagaimana mungkin? Qi Tian sungguh tak percaya. Fisik istimewa tak terkalahkan. Ini adalah pepatah kuno yang telah diwariskan selama miliaran tahun. Meskipun agak dilebih-lebihkan dan tidak sepenuhnya benar, tetap jelas betapa kuatnya fisik istimewa di benak orang-orang di alam Zhenwu. Dan untuk menyelesaikan serangkaian latihan yang dapat bersaing dengan mereka yang memiliki fisik khusus atau bahkan dewa dan setan setelah berlatih, perilaku seperti itu sungguh bertentangan dengan kehendak surga, bukan? Jika itu dikatakan oleh orang-orang tertindas, mereka sama sekali tidak akan mempercayainya. Tetapi ini dikatakan oleh Bai Xiaosheng. Dan semua orang tahu bahwa apa yang dikatakan Bai Xiaosheng 99% benar. Bai Xiaosheng tidak akan merilis berita yang belum dikonfirmasi, meskipun berita itu disebarkan oleh Bai Xiaosheng. Tidak ada yang berani menggunakan informasi palsu untuk mendapatkan keuntungan dari Bai Xiaosheng, karena mereka yang berani melakukannya telah lama meninggal. Bahkan kedua saudara kembar yang biasanya sombong itu pun tak kuasa menahan diri untuk tidak terlihat serius saat ini. Awalnya, mereka tidak menganggap Ye Siwen serius, meskipun Ye Siwen pernah membunuh Fan Ming sebelumnya, karena Fan Ming juga jenderal mereka yang kalah, tetapi ia hanyalah seorang jenderal yang kalah. Bagaimana mungkin mereka takut padanya? Terlebih lagi, mereka tidak pernah berpikir bahwa ada orang yang tidak bisa mereka hadapi bahkan jika mereka bergabung. Bahkan terhadap Di Chen, mereka hanya waspada terhadapnya. Mereka ingin mencari informasi tentangnya karena takut, bukan karena mereka benar-benar takut padanya. Tetapi sekarang setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ye Siwen, mereka menyadari bahwa mereka tampaknya telah melewatkan seseorang yang mungkin sangat merepotkan. Meskipun hal itu tidak membuat mereka merasa dalam masalah, perasaan kehilangan kendali tetap saja membuat mereka merasa sangat terganggu. Hahaha, Qi Tian tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Menarik, sangat menarik. Aku sudah bilang, kalau kompetisi ini cuma adu banci, pasti nggak ada gunanya. Berhadapan langsung, konfrontasi sengit. Itu yang seharusnya dilakukan para pria. Mulut Ye Siwen mengerut dan dia hampir tertawa terbahak-bahak. Qi Tian ini lebih menarik dari yang dia kira. Di sebelah Qi Tian, wajah saudara kembar itu berubah menjadi hijau. Sisi, apa yang kau maksud mereka? Melihat tinggi Qi Tian yang hampir 3 meter, aku tiba-tiba terdiam. Sial, aku tak akan pernah bertarung langsung dengan pria berotot sepertimu. Kita ini orang beradab. Tentu saja, bukan hanya Gemini bersaudara. Semua yang hadir, kecuali Ye Siwen, wajahnya pucat pasi. Ini adalah meriam peta satelit yang tak pandang bulu, dan semua orang terkena tembakan. Menarik sekali, hanya kau yang pantas menjadi lawanku, kata Qi Tian dengan wajah cemberut. Aura dari tubuhnya menyapu seperti harimau yang turun gunung, dengan momentum yang mengerikan. Pada saat ini, semua orang menyadari bahwa pria jangkung dan bertampang garang ini juga seorang pria yang sombong dan angkuh. Mungkinkah selain Ye Siwen, tidak ada jenius lain yang layak menjadi lawannya? Saudara kembar yang berdiri di sampingnya mulai menatapnya dengan tatapan tak bersahabat. Seperti kata Xiaolang, orang yang sombong paling membenci orang yang lebih sombong dari dirinya sendiri. Bab 440 tidak ada yang mudah menyerah. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang berkuasa dan sombong. Para jenius ini lebih sombong daripada satu sama lain.
dan tidak ada satupun dari mereka yang rendah hati dan berhati-hati. Namun juga benar bahwa jika seseorang memiliki karakter yang rendah hati dan berhati-hati, mungkin mustahil untuk dapat berkembang sampai ke tingkat ini. Banyak petualangan datang dari tempat yang berbahaya. Jika Anda orang yang berhati-hati, Anda pasti tidak akan mengambil risiko. Tanpa banyak petualangan, bagaimana Anda bisa mencapai kemajuan pesat dalam kekuatan dalam waktu singkat? Inilah yang disebut, setiap tegukan dan setiap gigitan telah ditakdirkan oleh surga. Si kembar Xuan Yuan menatap Qitian dengan tatapan tak bersahabat, dengan niat membunuh yang tak tersembunyi sama sekali di mata mereka. Apa yang kau lihat, Banci? Aku sedang bicara padamu. Qitian Hui memelototinya dan berkata terus terang. Kalau kau tidak setuju, ayo kita bertarung di luar. Banyak murid di sekitar tak kuasa menahan tawa. Memang benar. Kalau saja Qitian tidak mengatakannya tadi, pasti akan baik-baik saja. Tapi sekarang setelah ia mengatakannya, itu memang benar. Dibandingkan dengan Qitian, saudara kembar yang tadinya tampan dan berkulit putih itu benar-benar menjadi dua pria feminin. Wajah saudara kembar itu pucat pasi, dan mereka akhirnya tidak berani bertindak. Kalau tidak, para Master Akademi Zhenwu yang telah lama menunggu kemungkinan besar akan langsung membunuh mereka. Inilah alasan yang mereka berikan kepada diri mereka sendiri. Pada akhirnya, saudara-saudara Gemini hanya mendengus dingin dan tidak mengambil tindakan apapun. Teruskan, lanjut Qitian. Melihat kedua belah pihak telah berhenti berdebat, Bai Xiaosheng melanjutkan ceritanya, menceritakan kisah hidup Ye Xiwen. Kecuali hal-hal yang hanya dihadiri Ye Xiwen, semuanya dijelaskan secara rinci. Meskipun beberapa hal ini hanya tebakan, semuanya mengungkap kemampuan Ye Xiwen yang sebenarnya. Ye Xiwen hanya bisa menghela napas. Bai Xiaosheng memang sangat kuat. Ada banyak hal yang bahkan ia sendiri abaikan, tetapi ia mampu menyimpulkan banyak hal darinya. Organisasi semacam ini sungguh sangat berbahaya. Ada keuntungan dan kerugiannya. Keuntungannya adalah Anda dapat dengan mudah membeli informasi orang lain kapan saja dan di mana saja. Tetapi kerugiannya adalah informasi Anda juga dapat dibeli oleh orang lain kapan saja dan di mana saja. Mendengarkan kisah masa lalu Ye Xiwen, semua orang terkesima. Hal itu menegaskan satu hal, Ye Xiwen memang mampu menimbulkan masalah. Saat berada di alam Xiantian, ia berani memprovokasi seorang Master Dao sejati. Saat masih di Dao sejati, ia telah membunuh seorang Master alam legendaris setengah langkah. Tak terhitung berapa banyak jenius yang telah jatuh ke tangannya. Yang paling terdampak adalah pasukan dewa. Totalnya hanya ada 5 dewa tertinggi, dan 4 di antaranya tewas di tangan Ye Xiwen. Bisa dibilang seluruh pasukan hancur, kecuali dewa tertinggi pertama yang tidak diketahui keberadaannya. Dengan kekalahan dewa ilahi kedua, organisasi tentara ilahi juga menghilang dari Akademi Zhenwu, dan banyak anggota tentara ilahi juga mengundurkan diri dari tentara ilahi, yang dapat dikatakan telah lenyap begitu saja. Hampir tak seorang pun yang jatuh ke tangannya bisa lolos dengan penyesalan. Terutama karena ia baru saja masuk Akademi Zhenwu dan sudah berselisih dengan Balai Penegakan Hukum. Keberanian seperti itu sungguh menakjubkan. Lagi pula, mereka pernah mendengar tentang Balai Penegakan Hukum Akademi Zhenwu. Itu adalah organisasi yang kuat, dan ada organisasi serupa di dalam faksi mereka sendiri. Bahkan seorang jenius pun tidak akan punya nyali untuk membuat masalah bagi organisasi seperti itu di hari pertama mereka. Tetapi Ye Xiwen melakukannya, dan dia masih hidup dan sehat hingga kini, yang menunjukkan betapa luar biasanya Ye Xiwen. Tetapi setelah mendengar tentang rekor pertempuran Ye Xiwen, mereka bahkan lebih terkejut. Dia telah membunuh 2 jenius dan dengan mudah mengalahkan 1 jenius lainnya. Kekuatan seperti itu pasti akan menarik perhatian orang. Salah satunya bahkan seorang Titan. Tak seorang pun optimistis tentangnya. Tetapi pada akhirnya, ia mengalahkan Titan itu. Banyak murid yang mendengarkan terkesiap. Para jenius ini lebih kuat satu sama lain. Di Chen memang sudah sangat kuat sebelumnya. Meskipun Ye Xiwen telah membunuh lebih sedikit jenius daripada Di Chen, dia tidak diragukan lagi merupakan guru yang sangat sulit dihadapi. Qi Feifan memandang Ye Xiwen. Yang lain tidak tahu. Tetapi ia tahu bahwa dibandingkan dengan Di Chen,
rekor Ye Xiwen sama sekali tidak kalah. Ia pernah membunuh ratusan elit, 2 jenius, dan 1 semi-jenius dalam satu pertempuran. Meskipun rekor seperti itu ditakdirkan untuk disembunyikan, itu sudah cukup untuk membuktikan kekuatan Ye Xiwen. Sui Yanluo dan Huang Luoshen menatap Ye Xiwen dengan ekspresi rumit. Mereka tak menyangka adik junior yang dulu enggan dibandingkan dengan mereka kini punya nama sebesar ini. Bahkan para jenius dari kekuatan lain pun tak kuasa menahan diri untuk tak berdecak kagum. Menarik sekali. Menarik sekali. Hahaha. Citian tertawa dan keluar dari restoran. Kedua saudara kembar itu pun tak tinggal lama dan keluar satu persatu. Setelah kejadian ini, Bai Xiaosheng langsung terkenal dalam semalam. Banyak orang awalnya tidak percaya bahwa Bai Xiaosheng benar-benar tahu segalanya. Tetapi setelah kejadian ini, mereka harus percaya bahwa jaringan intelijen Bai Xiaosheng memang luar biasa. Setelah para jenius pergi, Sui Yanluo dan yang lainnya juga pergi untuk membeli jaringan intelijen yang mereka butuhkan. Ye Xiwen juga meminta mereka untuk mengambil salinan informasi intelijen para jenius dalam kompetisi ini. Selain informasi di Chen, Ye Xiwen melihat bahwa para jenius ini hampir lebih kuat satu sama lain. Yang termuda pernah membunuh seorang jenius dengan level yang sama. Tentu saja, yang paling banyak membunuh adalah Di Chen, yang telah membunuh 4 orang. Jika kita tidak menghitung Pang Yangbo, Yuan Hongzhu dan lainnya, Ye Xiwen tidak sebaik Di Chen. Ye Xiwen pertama kali melihat informasi Citian. Sebagai satu-satunya perwakilan yang dikirim oleh Gua Huoyun kali ini, kekuatannya tidak perlu diragukan lagi. Dalam pertempuran sebelumnya ketika Gua Baiman dan Sekte Baimo bergabung untuk menyerang markas Gua Huoyun, ia membunuh 2 jenius dari Gua Baiman dan Sekte Baimo dalam waktu singkat. Meskipun mereka tidak bergabung, tetap jelas bahwa kekuatan Citian memang luar biasa kuat. Ye Xiwen juga mengalami sebagian situasi saat itu. Pertarungannya memang sangat sengit. Citian mampu membunuh 2 jenius satu demi satu dalam situasi seperti itu. Kekuatannya memang cukup dahsyat. Hal berikutnya yang Ye Xiwen lihat adalah si kembar Xuan Yuan. Meskipun si kembar Xuan Yuan tidak menganggapnya serius, dia tidak bisa mengabaikan semuanya begitu saja. Dalam informasi Bai Xiaosheng, si kembar Yuan Yuan juga sangat dipuji. Ketika keduanya bergabung, mereka memang tak tertandingi. Mereka telah bertempur di wilayah tengah dan telah mengukir nama besar di antara banyak kekuatan di wilayah tengah. 2 orang jenius juga telah gugur di tangan mereka. Merekalah yang terkuat, sedangkan sisanya, Donghai masih harus maju ke tingkatan berikutnya, yaitu ke tingkatan yang sama dengan yang pernah membunuh seorang jenius di Donghai. Sementara itu, 2 master dari Akademi Zhenwu berada di peringkat terbawah karena mereka tidak berpengalaman dalam membunuh para jenius, yaitu hanya pernah mengalahkan seorang jenius. Lagi pula, dibandingkan dengan kekacauan di tempat lain, seluruh wilayah selatan berada di bawah kendali Akademi Zhenwu, dan perang bukanlah hal yang biasa. Kecuali dalam kasus khusus seperti Ye Xiwen, pada dasarnya dimungkinkan untuk memanfaatkan setiap kesempatan untuk membunuh seorang jenius. Sekalipun itu Ye Xiwen, jika Fan Ming tidak masuk jauh ke Akademi Zhenwu dan tanpa provokasi tubuh Titan, dia takut Ye Xiwen tidak akan punya pengalaman dalam mengalahkan para jenius. Namun, ini hanyalah data di atas kertas. Hasil spesifiknya masih bergantung pada pertarungan yang sebenarnya. Namun, Akademi Zhenwu mengirim mereka untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Jadi mereka harus memiliki tingkat kepercayaan diri tertentu. Jika tidak, mereka hanya akan menjadi lawan bagi yang lain. Akademi Zhenwu tidak akan melakukan hal seperti itu. Setelah melihat informasi orang-orang ini, Ye Xiwen harus mengakui bahwa para jenius ini lebih ganas daripada yang lain, dan jauh dari sebanding dengan Pang Yangbo dan yang lainnya. Para jenius ini secara inheren lebih kuat daripada satu sama lain. Mampu membunuh lebih dari 1 master dengan level yang sama akan sangat memengaruhi perubahan mentalitas seseorang. Dapat dikatakan bahwa setelah membunuh seorang jenius dari generasi yang sama, seluruh orang tersebut akan mengalami transformasi. Hampir bisa dikatakan bahwa salah satu dari mereka cukup untuk mengalahkan Pang Yangbo sebelumnya. Lagi pula, dibandingkan dengan orang-orang ini, Pang Yangbo terlalu muda dan akumulasinya jauh lebih sedikit daripada orang-orang ini.
Qi Feifan juga membaca informasi orang-orang ini dan tak kuasa menahan napas. Bahkan dengan kekuatannya, ia paling-paling hanya tak jauh berbeda dari orang-orang ini. Tak diragukan lagi, orang-orang ini adalah elit dari berbagai kekuatan besar, dan para jenius biasa memang tak cukup untuk mereka bunuh. Masih banyak orang jenius di dunia ini. Harus diakui, orang-orang ini telah lama melampaui batas kejeniusan dan hanyalah sekelompok monster. Adik muda Ye, tidak satu pun dari orang-orang ini yang berkarakter sederhana. Aku khawatir bahkan kau pun tidak akan bisa menang dengan mudah, kata Qi Feifan dengan sedikit khawatir. Sui Yanluo dan Huang Luoshen menatap Ye Siwen dengan heran. Mereka terkejut melihat betapa kuatnya orang-orang ini setelah membaca informasi mereka. Masing-masing lebih kuat dari yang lain. Bahkan orang jenius biasa pun akan kesulitan melakukan apapun terhadap mereka. Huang Luoshen begitu percaya diri pada Ye Siwen. Ia tidak menyangka Ye Siwen tidak bisa mengalahkan mereka. Tetapi ia juga tidak bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Jadi, seberapa kuat Ye Siwen sekarang? Saya khawatir kekuatannya sudah mencapai level yang mengerikan. Ye Siwen tersenyum dan berkata, tidak ada yang perlu ditakutkan. Hanya dengan terus bertarung melawan orang-orang kuat ini, aku bisa berkembang secepat mungkin. Hanya dengan begitu aku bisa mencapai semua yang kuinginkan. Qi Feifan tahu apa yang dimaksud Ye Siwen dan menghela napas. Tetapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Ia tahu betul bahwa jarak antara mereka dan alam Phoenix kuno seluas langit dan bumi. Bagaikan elang di langit dan semut di tanah. Hanya ada satu arti bagi lawan yang kuat, yaitu dikalahkan sepenuhnya oleh kita. Kata Ye Siwen ringan.